Ini, ambil dompetku. Di dalamnya ada uang tabungan untuk kebutuhan rumah tangga. Tolong jangan sakiti aku. Aku mohon, biarkan aku pergi aja. Motor ini juga jadi milikku. Kamu jalan kaki aja pulang ke rumah. Jangan berani menoleh ke belakang. Kalau kamu masih sayang sama nyawa. Aku akan ingat ini. Kamu gak akan bisa tenang setelah merampas hak orang lain dengan cara licik seperti ini. Simpan aja ceramahmu untuk nanti. Sekarang waktunya kamu pulang dengan tangan kosong dan rasa takut yang mendalam. Tunggu. Aduh, Emma, lihat deh gelang baru aku ini. Suami aku si Badrul baru aja kirim uang banyak banget dari hasil ekspor barang antik keluar kota. Katanya bisnis dia lagi naik daun banget, sampai bingung mau dipakai buat apa lagi nih uang. Bagus banget itu gelangnya, Tuti. Seneng ya dengernya. Kalau bisnis Mas Badrul lancar terus, semoga rezekinya semakin berkah dan awet buat kalian berdua ya. Ya pastilah berkah, orang kita selalu kasih yang terbaik kok. Kamu juga harusnya berdoa biar suami kamu Adam bisa kerja lebih giat lagi. Jangan cuma jadi buruh tani yang hasilnya cuma cukup buat makan sehari-hari aja. Masa depan itu harus dipikirkan, jangan pasrah aja sama keadaan. Udah, jangan ribut soal rezeki orang. Yang penting kita masih bisa makan dan hidup sehat di desa ini. Total belanjaan kamu jadi 15.000 ya, Emma? Iya Bu Ratna, ini uangnya. Aku pamit duluan ya, Tuti. Mau siapin sarapan buat Adam sebelum dia berangkat ke ladang. Yaudah, sana pergi. Mungkin kalau kamu lebih sering bersedekah dan gak pelit, suami kamu bisa dapat kerjaan yang lebih mentereng daripada sekedar mencangkul di sawah. Aku merasa ada yang gak beres di desa kita. Masa iya sih pocong bisa merampok dan tahu persis kapan warga lewat sendirian? Ini udah terlalu sering terjadi, Pak RT. Bener juga apa kata kamu, Adam. Aneh banget makhluk itu. Biasanya hantu cuma menakut-nakuti, tapi ini malah merampas barang bawaan. Apa mungkin ada orang yang sengaja memakai kedok pocong? Aku juga curiga, setiap kali ada kejadian, kondisi jalanan selalu sepi. Dan anehnya ya, gak ada jejak kaki yang tertinggal di tanah yang becek ini setelah mereka menghilang. Coba perhatikan baik-baik deh. Kalau memang hantu, kenapa harus repot-repot merampas motor? Pasti ada dalang di balik semua kekacauan ini yang ingin kuasai harta warga. Kita harus lebih waspada. Kalau malam nanti ada yang berani lewat sini lagi, aku ingin kita sembunyi lebih jauh di balik pohon besar itu. Kamu siap berjaga di sana? Siap, Pak. Kita harus bongkar siapa sebenarnya pelaku di balik teror ini sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Tunggu Pak Jono, lihat itu. Ada bayangan bergerak di balik semak-semak sebelah sana. Ayo kita kejar sebelum dia hilang di kegelapan. Astaga, siapa kamu? Jangan macam-macam ya. Aku nggak punya harta banyak. Hei, serahkan uangmu atau nyawamu melayang di tempat ini sekarang. Kamu ini manusia atau apa? Jangan coba-coba menakuti aku dengan kain kapan kotor seperti itu ya. Aku tahu kamu cuma orang menyamar. Banyak bicara kamu. Cepat serahkan dompetmu atau aku buat kamu nggak bisa pulang ke rumah selamanya. Ini, ambil dompetku. Di dalamnya ada uang tabungan untuk kebutuhan rumah tangga. Tolong jangan sakiti aku. Aku mohon, biarkan aku pergi aja. Motor ini juga jadi milikku. Kamu jalan kaki aja pulang ke rumah. Jangan berani menoleh ke belakang. Kalau kamu masih sayang sama nyawa. Aku akan ingat ini. Kamu gak akan bisa tenang setelah merampas hak orang lain dengan cara licik seperti ini. Simpan aja ceramahmu untuk nanti. Sekarang waktunya kamu pulang dengan tangan kosong dan rasa takut yang mendalam. Tunggu aja, cepat atau lambat aku akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Dan kamu akan menyesal setelah melakukan ini kepadaku.
Aduh, kasihan banget kamu, Mas. Siapa sih orang jahat itu? Kok tega-teganya merampas motor dan uang tabungan kita satu-satunya? Ini musibah besar buat kita, Mas. Pagi-pagi bukannya kerja malah sibuk ngobatin luka. Ya ampun, Adam. Pantes aja musibah datang. Mungkin kamu kurang sedekah atau memang rezeki kamu lagi seret karena kurang beramal. Makanya jadi sasaran begal. Tuti datang ke sini bukan untuk menghibur, malah mencaci. Kamu gak tahu rasanya kehilangan barang hasil keringat sendiri. Dan jujur ya, gelang itu seingat aku modelnya mirip sekali dengan perhiasan milik Bu RT yang hilang dirampok minggu lalu. Alah, jangan asal tuduh ya. Suami aku, Badrul, itu orang kaya jujur. Dia selalu kasih aku emas yang jauh lebih bagus daripada perhiasan orang kampung sini. Kalau kamu miskin, ya jangan iri dengan keberuntungan aku. Kami nggak iri, Tuti. Kami cuma heran, kok bisa kamu selalu punya barang baru tepat setelah ada warga yang kena musibah. Kamu bilang Mas Badrul sering keluar kota, tapi kok kebetulan sekali dia selalu nggak ada di saat begal pocong itu beraksi. Tunggu dulu, Emma benar. Semalam aku perhatiin gerak-gerik si begal itu. Ada sesuatu yang janggal dari cara dia melompat dan membawa motor. Tuti, jujur sama aku, setiap kali Badrul pergi ekspor barang antik, kemana sebenarnya dia pergi? Kamu jangan berani-berani nuduh suami aku ya. Badrul itu pengusaha sukses. Gak level dia berurusan dengan begal konyol seperti itu. Udah ya, aku mau pergi ke pasar. Gak ada gunanya bicara dengan orang yang udah jatuh tertimpa tangga seperti kalian. Emma, aku yakin perhiasan yang dipakai Tuti itu milik korban begal. Sekarang bantu aku siapin rencana. Kita harus buktikan kemana sebenarnya Badrul pergi setiap kali dia pamit keluar kota. Udah, kamu taruh aja tas itu di lantai. Bagaimana hasilnya semalam? Apa ada hambatan berarti di jalan hutan perbatasan tadi? Aman bos, si korban tadi malam sempat melawan, tapi gampang sekali dilumpuhkan. Ini hasilnya, lumayan banyak emas dan uang tunai yang bisa kita cairkan hari ini. Bagus, ingat tetap gunakan kostum pocong itu kalau kita beraksi. Warga desa udah terlanjur ketakutan dengan mitos itu, jadi nggak akan ada yang berani mendekat atau melapor ke polisi. Tapi bos, sampai kapan kita terus-terusan beraksi seperti ini? Warga mulai curiga karena banyak barang yang hilang. Dan aku takut kalau ada orang yang berani menjebak kita nanti. Jangan cemas begitu, selama mereka percaya kita hantu, kita aman. Kamu tahu kan istriku si Tuti, dia aja bangga mamerin hasil barang jarahan ini sebagai bisnis ekspor aku. Selama dia masih bisa pamer, warga akan mengira harta ini hasil kerja keras yang halal. Iya juga sih, tapi kalau ada yang nekat bagaimana? Misalnya ada warga yang berani memata-matai kita saat kita beraksi di hutan nanti malam. Kalau ada yang berani ikut campur, kita habisin aja. Malam Jumat Kliwon nanti, kita akan beraksi lagi di titik yang sama. Pastiin kamu udah siap dengan kostum dan senjata. Jangan sampai ada celah sedikit pun buat mereka. Siap bos, malam Jumat Kliwon nanti aku akan pastiin gak ada warga yang berani lewat atau mencoba jadi pahlawan di hutan itu. Bagus, sekarang pergi dan siapin semuanya. Karena malam Jumat Kliwon ini, kita akan dapat hasil yang lebih besar lagi. Pak Kades, aku udah perhatiin polanya. Setiap kali Badrul bilang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, malam itu juga aksi begal pocong terjadi. Ini bukan kebetulan lagi, Pak. Ini udah pasti direncanakan. Aku memang sempat curiga, tapi selama ini Badrul itu sering nyumbang dana buat desa. Apa mungkin kamu punya bukti kuat, Adam? Jangan sampai kita salah tuduh, nanti malah jadi fitnah besar. Aku setuju sama Adam, Mbak. Kemarin sempat lihat ada mobil asing yang parkir di belakang rumah Badrul tengah malam. Mobilnya pergi ke arah hutan dan gak lama setelah itu ada warga yang melapor kehilangan motor. Pak,
Kita harus ambil tindakan. Jangan sampai desa kita terus diteror oleh orang yang berlindung di balik topeng hantu. Aku udah gak tahan lagi melihat warga ketakutan setiap mau keluar rumah. Aku punya rencana. Malam Jumat Kliwon nanti mereka pasti akan beraksi lagi. Kita jangan nunggu sampai mereka datang ke desa, tapi kita yang akan menjebak mereka langsung di lokasi persembunyian di hutan. Baiklah kalau begitu, kita buat jebakan. Tapi ingat, jangan bertindak gegabah. Kita harus persiapkan strategi yang matang agar gak ada warga yang terluka saat penyergapan nanti. Kita pasang jebakan motor di sana dan kita berbagi kelompok untuk mengepung dari berbagai arah. Kalau dia mau muncul, kita buat dia nggak bisa berkutik sedikit pun. Malam Jumat Kliwon akan jadi malam terakhir bagi si pocong begal itu. Kita kumpul di area hutan perbatasan setelah Isya ya. Semuanya harus siap dengan posisi masing-masing. Jono, pastikan kunci motornya nggak ada. Jangan sampai kita ceroboh. Kalau motornya bisa dibawa kabur sebelum kita sempat keluar, rencana kita bakal gagal total. Udah aman Adam, jaringnya udah terpasang rapi. Tinggal tarik aja nanti saat sosok itu lewat. Kamu yakin dia bakal lewat jalur ini? Yakin, ini titik favorit dia. Sekarang cepat bersembunyi. Aku mau ambil posisi di dekat semak sebelah sana supaya bisa langsung menerjang kalau dia mulai beraksi. Adam, gimana kalau ternyata dia datang lebih dari satu orang? Aku lihat tadi ada bayangan lain dari arah barat hutan. Tenang aja, kita udah kepung area ini dari semua sisi. Kalian cukup tunggu aba-aba dariku aja ya. Jangan keluar sebelum aku berteriak. Mengerti? Berhasil atau enggaknya malam ini tergantung beberapa cepat kita beraksi. Semoga aja dia benar-benar datang supaya desa kita bisa segera lepas dari teror pocong bodoh itu. Tunggu, lihat itu. Ada cahaya lampu motor dari arah sana. Itu dia. Semua bersiap. Jangan sampai ada yang bersuara sedikit pun. Benar, itu cahayanya. Sepertinya target kita udah mulai termakan pancingan. Ayo, kita tunggu sampai dia masuk ke area jebakan. Semuanya diam. Biarkan dia mendekat. Begitu dia berhenti, langsung kita eksekusi rencana ini. Cukup sampai di sini permainan kamu. Lepaskan topeng itu dan menyerahlah sekarang juga. Siapa kalian? Jangan berani mendekat. Kalau nggak mau aku habisi malam ini. Bos, gawat, kita dikepung warga. Kamu pikir kami gak tahu siapa di balik koin kapan busuk itu? Badrul, aku kenal suara kamu. Bahkan saat kamu berakting jadi hantu pun. Jangan asal nuduh. Aku cuma orang yang kebetulan lewat. Lepasin aku atau kalian semua bakal buat aku menyesal. Lihat itu wajahnya. Itu benar-benar si Badrul, si orang kaya sombong itu. Ternyata selama ini dia dalang di balik semua teror pocong begal. Kamu udah terlalu lama membodohi warga desa. Sekarang aku buka kedok kamu di depan semua orang. Jangan permaluin aku seperti ini. Kamu nggak tahu siapa aku. Aku tahu persis siapa kamu. Kamu adalah penjahat yang merampas harta warga dengan cara paling hina. Sekarang ikut aku ke balai desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini. Ampun warga, aku cuma disuruh. Aku nggak tahu apa-apa soal rencana ini. Bawa dia dan anak buahnya sekarang juga ke pusat desa, biar semua orang lihat kebenaran ini. Mas Badrul, ada apa ini? Kenapa tangan kamu diikat begitu? Lepasin suami aku sekarang juga. Kalian semua jangan sembarangan main hakim sendiri dong. Tuti, lihat sendiri siapa suamimu ini. Dia adalah dalang di balik teror pocong begal yang selama ini meresahkan desa kita. Semuanya sudah terbongkar saat warga menangkap basah dia di hutan tadi malam. Nggak mungkin, Mas Badrul. Mas Badrul itu pengusaha ekspor barang antik. Dia orang kaya. Mana mungkin dia mau jadi begal murahan seperti itu? Lihat itu,
Gelang yang dipakai Tuti itu milik aku. Itu gelang yang dirampok dari tangan aku bulan lalu. Aku kenal betul ukiran di gelang itu. Ini punya aku. Jangan asal fitnah kamu. Aku beli ini pakai uang hasil bisnis suami aku. Udah Tuti, gak ada gunanya lagi berbohong. Semuanya udah ketahuan. Aku memang melakukan semua ini karena bisnisku sebenarnya udah bangkrut sejak lama. Tuti, polisi sedang dalam perjalanan ke sini untuk menggeledah rumah kamu. Semua perhiasan yang kamu pakai dan barang-barang mewah di rumah kamu itu adalah hasil jarahan dari warga desa sendiri. Jadi selama ini semua kemewahan yang aku peranin adalah hasil rampok. Maafin aku Tuti, karena aku nggak mau terlihat miskin di mata warga. Aku terpaksa melakukan ini semua. Sekarang kalian berdua harus bertanggung jawabkan perbuatan ini di depan hukum. Polisi sudah datang untuk membawa kalian ke kantor. Benar, semuanya ada di dalam sini. Tumpukan barang curian, motor, dan perhiasan hasil rampokan disimpan rapi di gudang belakang rumah ini. Kamu, tolong catat semua barang bukti ini dengan teliti. Kenapa jadi begini? Aku benar-benar gak tahu kalau semua perhiasan ini adalah hasil curian. Aku kira Mas Badrul benar-benar sukses dengan bisnis ekspor antiknya. Tuti, aku tahu kamu mungkin merasa hancur, tapi kebenaran memang harus terungkap. Gak ada gunanya lagi bersandiwara setelah semua ini terbongkar. Apa kamu puas lihat aku seperti ini? Kamu pasti senang aku jatuh dan kehilangan semuanya kan? Dulu aku sering sombong ke kamu. Sekarang lihat, aku bahkan gak punya rumah lagi. Aku gak ada niatan untuk senang di atas penderitaan kamu. Aku hanya merasa kasihan. Kamu udah menukar ketenangan hidup kamu dengan kesombongan palsu. Sekarang kamu harus belajar menghadapi kenyataan pahit ini sendirian. Ibu Tuti, kami harus menyita semua perhiasan yang ibu pakai sekarang. Semuanya akan dijadikan barang bukti di persidangan nanti. Tolong lepaskan gelang dan kalung itu. Ambil aja semuanya. Aku udah gak peduli lagi. Toh semua harta ini hanya membawa petaka bagi hidup aku dan suamiku. Semoga setelah ini kamu bisa merenungkan kesalahan kamu. Aku harus pergi, Adam udah menunggu di rumah. Kamu harus kuat ya menghadapi proses hukum selanjutnya. Aku nggak tahu lagi harus pergi kemana setelah rumah ini disita. Aku hanya bisa berharap kamu dan warga lain mau memaafkan semua kesombonganku selama ini. Tuti, aku minta maaf karena ego aku yang ingin dianggap orang kaya. Aku malah menghancurkan hidup kamu dan membuat kita berakhir di tempat terkutuk ini. Udah terlambat mas, semua orang di desa sekarang membenci kita. Aku malu, tiap kali ingat gimana dulu aku sombong pamer emas ke tetangga. Aku tahu, polisi bilang hukuman aku bakal sangat berat karena banyak laporan dari warga. Rumah kita udah disita mas, aku gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku udah kehilangan segalanya hanya karena ingin dipuji sebagai wanita paling kaya di desa. Waktu besok sudah habis, Pak Badrul. Segera kembali ke posisi. Dan untuk Ibu Tuti, silakan tinggalkan area ini. Tuti, tolong kamu tabahkan hati. Aku akan menjalani hukuman ini sebagai penebusan dosa-dosa aku. Jangan pernah ulangi lagi sifat sombong itu. Aku akan mencoba mas, walaupun aku tahu stigma sebagai istri seorang begal akan terus melekat pada aku seumur hidup. Semoga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan ini dengan sebaik-baiknya. Mas Adam, ayo istirahat sebentar. Ini aku bawakan nasi liwet buat kamu makan siang. Matahari udah mulai terik, jangan memaksakan diri. Iya, sebentar lagi. Seneng ya rasanya bisa kerja tenang begini tanpa takut ada orang yang merampok atau teror pocong lagi. Desa kita bener-bener udah kembali normal ya, Emak.
Iya, aku juga merasa jauh lebih lega. Sekarang orang-orang udah nggak lagi ketakutan kalau harus lewat jalan hutan saat malam hari. Tapi, apa kamu pernah dengar kabar terbaru soal Tuti? Dengar-dengar dia sekarang hidup sebatang kara di gubuk kecil di dekat pasar. Setelah semua asetnya disita, dia harus menanggung malu yang besar setiap kali bertemu warga desa. Tapi ya mau gimana lagi, itu memang harga yang harus dibayar atas perbuatannya. Kasian. Tapi seenggaknya ini jadi pelajaran besar buat kita semua. Ternyata harta yang dipamerin dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Betul, aku nggak butuh kemewahan. Yang penting hidup kita tenang, berkah, dan selalu cukup untuk sehari-hari ya. Kita udah belajar bahwa kesombongan hanya akan membuat kita terjatuh lebih dalam lagi. Semoga kedamaian ini tetap terjaga selamanya di desa kita. Kamu lanjut kerja aja, nanti sore kita pulang sama-sama ya. Tentu aja, mari kita bangun kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara yang halal dan penuh keberkahan ini.